Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betrik Fadilah dengan NIM 2416040015 dari kelas 3 Aksya A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tindakan pidana ekonomi untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah fikih muamalah. Materinya saya akan membahas terlebih dahulu tindakan pidana ekonomi. Tindakan pidana ekonomi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak secara profesional yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi tersebut. Contohnya seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya. Namun, cara pelaksanaannya ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gazab. Gazab ini adalah mengambil atau menggunakan harta milik orang lain secara zalim dan tanpa izin, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, dasar hukum gazab terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berisi tentang peringatan sekaligus ancaman untuk orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan memakan atau menguasai harta mereka secara batil. Unsur-unsur gazab itu ada 3. Yang pertama adalah unsur kewenang-wenangan. Maksudnya adalah bertindak tanpa memperhatikan hak orang lain dan menggunakan kuasa sendiri secara sepihak. Menurut para imam mazhab menjelaskan bahwa bentuk kesewenang-wenangan itu terdapat harta orang lain terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah mengambil barang secara fisik tanpa izin. Yang kedua adalah memanfaatkan barang milik orang lain tanpa mengambil bendanya. Yang ketiga adalah menggunakan suatu benda hingga merusak atau menghilangkannya, seperti membakar pakaian, membunuh hewan, atau menebang pohon milik orang lain. Yang keempat adalah melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan atau hilangnya barang orang lain, seperti melepaskan tali hewan sehingga hewan tersebut kabur. Kedua adalah unsur menguasai hak orang lain atau isti'la. Yang maksudnya adalah tindakan mengambil atau menguasai harta secara zalim dan sewenang-wenangan tanpa hak. Nah, jika dilakukan secara diam-diam dari tempat terjaga, termasuknya adalah pencurian. Jika dengan kekerasan disebut muharabah. Jika dengan merampas atau merebut disebut dengan iktilas atau jambret. Dan jika pelakunya adalah penerima amanah, maka disebut khianat. Ketiga, unsurnya secara terang-terangan atau mujaharoh. Ini maksudnya adalah mencakup pengembalian dan pemanfaatan barang tanpa izin pemilik, termasuk meminjam atau menggunakan barang tanpa izin, bahkan jika barang dikembalikan. Gazab dapat disertai dengan kekerasan atau paksaan. Selain barang, gazab juga meliputi penguasaan hak milik orang lain, seperti merebut jabatan, menghalangi penggunaan tempat umum, dan mengganggu hak privasi. Pelaku gazab wajib bertanggung jawab secara hukum dan mengganti kerugian akibat perbuatannya. Nah, materi yang kedua saya akan membahas ihtikar. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian dari ihtikar ini merupakan praktik menimbun barang kebutuhan pokok dan dijual lagi dengan harga yang sangat mahal ketika barang tersebut langka di pasar. Yang kedua, dasar hukum ihtikar ini terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34-35 yang berisi ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat dengan sengaja. Dan orang ini semacam dengan kedudukannya serupa dengan para rohib dan ahbar yang menimbun harta benda serta memakan hak orang lain. Selanjutnya saya akan membahas syarat-syarat dikatakan ihtikar. Yang pertama, barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian. Yang kedua, barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi, bahan makanan pokok, sebab barang tersebut adalah kebutuhan manusia secara umum. Yang ketiga, adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli
dan mendapatkannya dengan dua jalan.